Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nashkuruhu, kita sama-sama memuji Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa tiada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita husnul khatimah, sebagaimana kita di dunia dianugerahkan iman dan Islam tanpa kita minta. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi ini kita masih merasakan nikmat Allah yang luar biasa, yaitu nikmat afiyah. Afiyah itu diantaranya juga adalah sehat. Maka kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kita afiyah di dunia dan di akhirat. Amin. Dan kita berdoa semoga keluarga kita mungkin yang sedang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Ya, warga, tetangga dan jamaah semoga diberikan kesembuhan. Dan tadi sudah disebutkan salah satu takmir jamaah juga, pengurus juga di masjid yang mulia ini, Bapak Karsono, sedang diberikan musibah, diambil sedikit kesehatannya. Kita berdoa, ya, kita doakan, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Silakan Bapak Ibu diaminkan ya. Diaminkan dalam setiap komanya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kita ulangi lagi doa ini juga untuk kita, untuk keluarga yang sedang sakit, dan juga untuk Bapak Karsono yang sedang sakit, sedang opnam. Kita berdoa lagi, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dan yang sedang sakit diberikan afiyah. Allah Maha menyembuhkan. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mari kita baca bareng-bareng terlebih dahulu surat yang akan kita pelajari. Semoga Allah menerima amal kita pagi ini. Semoga kita diberikan tambahan ilmu. Semoga Allah menghapus dosa kita dengan pengajian kita, dengan majelis ini. Amin. Kita baca bareng-bareng surat Quraisy 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini surat Quraisy, ya, berkaitan dengan sebab turunnya ini tidak diterangkan. Berkaitan dengan kemuliaan, keutamaan, fadilah membaca surat Quraisy tidak ada keterangannya. Tapi secara umum setiap huruf dari Al-Qur'an berpahala 10 kali lipat. Li'ila fi Quraisy. Coba saya hitung berapa hurufnya ya. Satu ayat. Saya nggak mau ngitung nih 3 ayat. Lam hamzah 2, ya 3, lam 4, fa 5, qaf 6, ra 7, ya 8, shin 9, 9 huruf. 9 kali 10 90. Li'ila fi Quraisy 9 huruf. Ya, secara umum. Secara khusus berkaitan fadilah keutamaan surat Quraisy tidak ada. Beda dengan surat yang lain seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ada keutamaannya. Ada waktu dan disunahkan membacanya. Kalau Quraisy tidak. Tapi yang pasti surat ini Makkiyah. Surat Makkiyah yang turun periode Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik, yang bawa HP Android bisa dibuka Al-Quran Androidnya sambil dilihat artinya. Ya, sebelumnya dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsir ini mengutip riwayat berkaitan dengan Quraisy dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini sepupu Nabi, namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudarinya Ali bin Abi Thalib, yang saudaranya juga adalah Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib itu punya anak 4. Paman Nabi Abu Thalib punya anak berapa? Ja'far bin Abi Thalib paling gede. Saya nggak tahu setelahnya urutannya ya. Kemudian Ummu Hani perempuan, Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, ini yang kafir, Aqil yang nanti diperangi. Kemudian yang paling kecil Ali bin Abi Thalib. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad sejak kecil itu hidup serumah dengan Abu Thalib sallallahu alaihi. Dan Abu Thalib ini tidak seperti paman Nabi yang lain kaya-kaya. Abu Thalib tidak kaya, tanggungan anaknya banyak, dan Nabi hidup dinafkahi, ditanggung, diasuh Abu Thalib. Nabi nggak suka, nggak ingin menyusahkan paman. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menggembalakan kambing. Hasil dari upah menggembalakan kambing orang-orang Mekah, Rasulullah kasih ke pamannya Abu Thalib. Bayangkan jemaah, betapa mulia Nabi SAW. Yang namanya anak-anak ya mungkin ya dari zaman Ja'far, Nabi itu masih kecil-kecil ya, waktu usia sejak 6 sampai dewasa itu di rumahnya Abu Thalib. Itu rebutan makanan, kalau makan itu rebutan. Tapi Rasulullah itu diam, gak ikut rebutan. Nabi itu melihatin ya sepupu-sepupunya, anak dari pamannya makan, ambil rebutan makan. Rasulullah itu nggak mau ikut rebutan, karena Rasulullah lebih mendahulukan mereka. Karena Rasulullah tidak ingin menyulitkan paman Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu nggak pernah merengek-rengek sama Abu Thalib minta sesuatu.
Bahkan saat yang lain rebutan makanan, Rasulullah tidak ikutan rebutan. Hingga usia 12 tahun pernah Rasulullah itu merengek-rengek minta ikut ke Syam, ikut dagang sama Abu Thalib. Rasulullah ingin ikut, kok tumben-tumbennya ini keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambil bajunya Abu Thalib paman, ikut ke Syam berdagang. Akhirnya sama pamannya diajak ke Syam berdagang. Nah, nanti ketemu sama pendeta. Baik, jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kembali lagi ke hadis riwayat Ummu Hani binti Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin." Allah memuliakan Quraisy dengan 7 hal. Dengan 7 ini Allah muliakan bangsa suku Quraisy. Anni minhum. Yang pertama, aku nabi terakhir dari Quraisy. Wa anna nubuwata fihim. 2, kenabian nabi terakhir dari Quraisy. Wal hijabah. 3, hijabah. Hijabah itu Allah beri kemuliaan kepada bangsa Quraisy yang mengurusi jamaah haji zaman dahulu. Haji kan dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Quraisy sampai menjelang Nabi yang mengurus keperluan jamaah haji dari orang Arab dari berbagai penjuru jazirah Arab datang ke Mekah, yang mengurus mereka, yang menyambut mereka enggak ada yang lain kecuali Quraisy. Dan berikutnya kemuliaan Quraisy apa? Siqayah, jamaah haji yang memberi minum dan makan di Mekah orang-orang Quraisy. Orang Quraisy jamaah itu bangga, senang, merasa mulia kalau dikatakan dermawan. Dan kedermawanan kehormatan itu dipegang oleh Quraisy. Salah satunya kakek Nabi Abdul Muttalib. Kakek Nabi itu orangnya ganteng, berwibawa. Kakek Nabi itu orangnya ganteng, Abdul Muttalib, berwibawa. Dan dia terkenal orang yang sangat mulia, disegani, ditakuti, dihormati masyarakat Quraisy. Siapa? Kakek Nabi Abdul Muttalib. Kakek Nabi Abdul Muttalib ini orangnya terkenal dermawan. Dan dia yang mengurusi makanan dan minuman jamaah haji. Ini kehormatan bagi Abdul Muttalib. Kakek Nabi ngurusi siqayah, memberi minum jamaah haji. Ini diantara kemuliaan orang Quraisy. Kemudian diantara kemuliaan Quraisy apa? Ini keberapa ya? Tadi 7 ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Wa anna Allaha nasarahum 'alal fil. Allah memenangkan, memuliakan Quraisy dengan mengalahkan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka enggak melawan, tapi Allah berikan kemenangan tanpa melawan dengan ababil. Menjelang lahirnya Nabi. Ini kemuliaan bangsa Quraisy. Kemudian kemuliaan bangsa Quraisy kata Nabi, wa annahum 'abadullaha. Mereka dahulu itu aslinya menyembah Allah selama 10 tahun. Mereka dahulu itu menyembah Allah. Yang pertama kali merubah agama bangsa Arab, namanya kakek Nabi, namanya Lu'ay. Ya, Lu'ay. Amru bin Luhai. Ini yang pertama bawa berhala patung ke Mekah. Kemudian Allah menurunkan satu surat mengenai bangsa Quraisy. 7. Ini istimewanya orang-orang Quraisy. Zaman dahulu Bapak Ibu, orang-orang Arab itu tunduk hormat sama orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab mengenal nasab, kabilah dan suku. Kamu dari mana? Min Quraisy. Orang akan hormat, enggak berani dipalakin, enggak berani dirampok. Aman orang Quraisy itu, dihormati. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Baik, kita akan bahas li'ilafi Quraisy. Ya, apa maksudnya ilaf? Ilaf ini adalah itlafuhum wajtima'uhum fi baladihim aminin. Berkumpulnya mereka, keamanan yang mereka dapatkan, berkumpulnya, duduknya mereka di negeri mereka Mekkah. Berkumpulnya mereka di negeri Mekkah. Ini ilaf atau li'ilafi, ini lam litta'ajjub. Lihatlah bagaimana ajaibnya kebiasaan orang Quraisy. Ya, lam di sini ini litta'ajjub, untuk sesuatu mengungkapkan kekaguman. Kekaguman. Ya, kekaguman kita bagaimana Allah berikan nikmat kepada Quraisy. Ya, mengagungkan nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy. Keistimewaan yang orang-orang Quraisy miliki. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Ilafuhum, kebiasaan mereka, rihlatas syita'i, melakukan perjalanan pada syita. Apa artinya syita? Musim dingin. Was-shaif, musim panas. Kalau anak yang kuliah di kampus-kampusnya Saudi, liburan kuliah itu namanya shaifiyah, liburan musim panas. Ya, liburannya lama 3 bulan. Shaifiyah. Orang Arab ini kalau shaifiyah musim panas, kalau sekarang yang punya duit melancong ke sana kemari. Ada yang ke Bali, ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang. Kalau yang soleh-soleh, dakwah ke Indonesia. Kalau yang kaya tapi imannya kurang, kesana kemari jalan-jalan dengan duitnya yang banyak. Sampai sekarang, kalau musim panas, orang Arab tuh suka jalan-jalan. Tapi kalau musim haji, mereka pada pulang haji. Apalagi Ramadan, mereka pulang ke negerinya, fokus ibadah di bulan Ramadan. Kebiasaan masyarakat Quraisy zaman dahulu, fisyita'i, mereka pada waktu musim syita, musim dingin, ilal Yamani, pergi ke Yaman. Mereka pergi ke Yaman, negeri yang diberkahi. Pada waktu shaif, musim panas, mereka berdagang ke Syam. Kemana? Syam itu apa aja negerinya sekarang? Palestina yang paling mulia, Suriah ibu kotanya Damaskus, Palestina, Suriah atau Syria, Yordania, dan Libanon. Negeri-negeri Palestina, Syria, Suriah, Yordania, Libanon itu dulu namanya negeri Syam. Itu dulu namanya negeri Syam. Syam dulu itu di bawah kekuasaan Romawi Kristen. Dulu Syam ini agamanya Kristen, mengikuti agama Romawi. Ini kebiasaan mereka. Apa yang terjadi saat perjalanan mereka pada musim dingin ke Yaman, pulang pergi Yaman Mekah, dan saat musim panas shaif ke Syam, pulang pergi Syam ke Mekah. Allah berikan mereka keamanan. Kenapa? Karena masyarakat Arab, Jazirah Arab Bapak Ibu, menghormati, memuliakan, segan kepada orang-orang Quraisy. Karena masyarakat suku yang paling dipandang mulia di Makkah, di Arab adalah Quraisy. Kalau orang Quraisy melakukan perjalanan dagang dengan onta-onta ke Yaman, nggak ada perampok yang berani mendekati orang Quraisy, nggak berani. Zaman dahulu perampok di jalan itu sudah biasa. Bahkan salah satu cerita itu Zaid bin Haritsah.
Dulu melakukan perjalanan sama bapaknya Haritsah, di tengah jalan dirampok, Zaid diambil kemudian dijual dijadikan budak. Itu udah biasa dulu di jalan di Jazirah Arab. Tapi kalau Quraisy yang jalan, orang-orang nggak berani, perampok mundur, nggak berani. Maka kalau ingin aman berjalan jauh dari Yaman, Mekah, ikutilah kafilah rombongan orang Quraisy, pasti di jalan aman, nggak ada yang berani ngerampok. Disegani Pak orang Quraisy itu. Orang Quraisy itu disegani, dihormati, berwibawa, dimuliakan. Pada saat ke Syam musim Shaib juga nggak berani orang ganggu Quraisy. Selama perjalanan Syam ke Mekah aman, nggak ada yang merampok. Ini nikmat Allah kepada bangsa Quraisy, dan Allah mengungkit nikmatnya kepada Quraisy yang sekarang menyembah berhala. Ini cara Allah mengingatkan Quraisy, nikmat Allah kepada Quraisy begitu banyak, keamanan yang Allah berikan, keuntungan dari jual beli yang mereka dapatkan, sehingga membuat orang Quraisy tidak hanya mulia dari segi nasab keturunan, mereka juga mulia dari segi harta. Orang-orang kaya banyak dari Quraisy, dari berdagang. Ya, orang-orang Quraisy punya kebiasaan, atau orang Arab secara umum, Quraisy secara khusus berdagang, dan mereka kaya dari berdagang, mereka hidup dari berdagang. Makanya pedagang itu ada dua ya Bapak Ibu ya, Arab dan Cina. Arab dan Cina saingan. Arab nggak mau kalah saing sama Cina dagang. Baik, ini orang-orang Quraisy. Karena itu Allah mengingatkan mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai sekalian Quraisy, yang Allah memberikan kalian nikmat, keamanan, makanan, minuman. Pada waktu syita ke Yaman, pada waktu Shaib ke Syam, hendaknya kalian menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ini ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Quraisy. Hendaknya orang-orang Quraisy yang Allah berikan nikmat menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ya, kemudian di ayat terakhir Allah mengingatkan kembali, allazi at'amahum min ju', yang Allah berikan makanan. Ya, Allah Ta'ala memberikan makan, menghilangkan rasa ju' laparnya Quraisy. Wa amanahum min khauf, yang Allah berikan rasa aman, Allah jauhkan dari ketakutan. Ini adalah tercukupnya makanan, kebutuhan pokok, dan rasa aman. Ini dua nikmat yang Allah yang sangat besar, dan kita alhamdulillah Allah berikan dua nikmat ini. Kita hidup di negeri Indonesia yang aman, dan kita jaga, lindungi Indonesia agar tetap aman. Ya, kemudian Allah berikan kita berbagai macam makanan yang banyak. Dua nikmat Allah. Dengan dua modal nikmat ini kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan agama perintah Allah dengan aman, dengan dengan nyaman. Gak ada yang mengganggu kita melaksanakan ajaran Islam di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan surat Quraisy, ayatnya sangat pendek. Suratnya pendek, terdiri dari 3 ayat. Baik. Kemudian kita akan bahas, pelajari dari sisi kisah Quraisy. Bagaimana asal usul Quraisy. Yang pertama, Mekah itu dulu dinamakan negeri Bakkah. Apa awal namanya Mekah? Dengan Bakkatun. Bakkah artinya negeri yang tidak ada pepohonan dan air. Enggak ada orang hidup di satu daerah namanya Bakkah. Habis lewat dari mana? Bakkah. Oh, enggak ada air, enggak ada makanan. Kering. Itu dulu asalnya Bakkah. Siapa yang pertama kali datang ke Bakkah, Mekah? Nabi Ibrahim, Hajar, dan bayi Ismail. Ulangi lagi, siapa yang pertama kali datang ke Mekah? Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan bayi Ismail. Kenapa Nabi Ibrahim membawa Hajar dan
putranya yang masih kecil ke Mekah? Karena perintah Allah. Ulangi lagi, kenapa Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke tempat yang gak ada makanan pepohonan? Karena perintah Allah. Kita kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri dua. Istri pertama bernama Sarah. Siapa istri pertamanya? Sarah ini Bapak Ibu adalah wanita yang sangat cantik. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, adalah wanita yang Masya Allah sangat cantik. Dan Nabi Ibrahim belum juga diberikan karunia putra keturunan dari istri Sarah. Sedangkan Nabi Ibrahim senantiasa berdoa agar Allah berikan keturunan. Sampai beruban. Hingga suatu saat Sarah dan Nabi Ibrahim lewat memasuki negeri Mesir. Memasuki negeri Mesir. Waktu itu Mesir punya raja, mohon maaf, orangnya suka wanita. Dia mencari-cari wanita yang cantik untuk dia jadikan pembantu dan dia jadikan istri. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim lewat bersama Sarah. Dan Nabi Ibrahim tahu perihal raja yang suka dengan wanita cantik. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, lindungilah istriku Sarah. Hingga akhirnya lewat pasukan pasukan raja ngeliatin ada wanita sangat cantik, lapor ke raja, ada wanita sangat cantik bersama seorang lelaki. Itu laki-laki itu Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang ke Sarah, nanti kalau engkau ditanya oleh raja dan pasukannya, bilang bahwa engkau adalah saudariku. Karena Nabi Ibrahim nggak mau istrinya diapa-apain sama raja. Akhirnya raja membawa masuk Sarah ke tempatnya. Mohon maaf, ketika raja hendak menyentuh Sarah, Sarah berlindung meminta perlindungan kepada Allah agar Allah melindunginya dari tangan raja yang usil. Ketika raja ini hendak memegang Sarah, tiba-tiba tangan raja ini nggak bisa bergerak, kaku. Kemudian raja ini bilang, berdoalah kepada Tuhanmu agar tanganku ini dibebaskan. Tapi engkau berjanji tidak akan menyentuhku. Iya, aku berjanji akan melepaskanmu. Akhirnya Sarah berdoa, ya Allah, bebaskan dia. Akhirnya tangannya kembali utuh. Tapi dia punya syahwat, nafsu ngeliatin Sarah yang cantik. Nafsunya balik lagi pengen nyentuh Sarah. Akhirnya Sarah berdoa lagi, tangannya nggak bisa gerak lagi, 3 kali kayak gitu. Akhirnya Hajar bilang si raja bilang, bawa pergi wanita ini, wanita setan kata si raja. Akhirnya Sarah dibawa pergi, selamat dia dari raja zalim ini. Tidak hanya selamat, tapi raja menghadiahkan kepada Sarah seorang pembantu wanita namanya Hajar. Jadi ibunda Ismail, Hajar itu dari negeri Mesir. Akhirnya Sarah ini membawa pembantunya Hajar atau budak Hajar. Nah, kemudian entah bagaimana ceritanya, Sarah itu menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dan Allah menakdirkan Nabi Ibrahim punya anak pertama dari Hajar. Muncul kecemburuan Sarah hingga akhirnya Nabi Ibrahim dan Hajar dibawa ke Mekah. Tapi proses pernikahan selama itu Nabi Ibrahim mendidik Hajar dengan iman, mentauhidkan Allah, sehingga Hajar jadi seorang wanita yang tangguh, kuat imannya kepada Allah. Wanita yang beriman kepada Allah, memiliki akidah dan iman yang kuat kepada Allah, hingga akhirnya dibawalah ke Mekah. Hajar dibawa sama Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail itu nggak ngomong, jemaah. Kenapa Nabi Ibrahim nggak ngomong saat meninggalkan istrinya dan anaknya di negeri tandus? Karena Nabi Ibrahim itu nggak kuat hatinya. Kalau Nabi Ibrahim bicara pasti dia nangis di depan istri anaknya. Karena itu Hajar itu Nabi Ibrahim ketika sudah sampai di Mekah, kemudian makan, istirahat dan lain sebagainya, Ibrahim pun langsung pergi. Bahasa kita apa sekarang? Melipir ini.
melipir ya, langsung pergi. Hajar nanya, kenapa engkau meninggalkan aku di negeri yang gak ada makanan minum tandus ini? Hajar itu nanya berkali-kali. Hingga akhirnya Hajar mengerti, oh, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan aku di sini? Baru Ibrahim itu noleh, iya. Hajar orang yang beriman, kalau ini perintah dari Allah, maka sedikit pun Allah nggak akan menyia-nyiakanku dan anakku di sini. Nabi Ibrahim itu nggak langsung ngomong atau nggak doa. Nabi Ibrahim itu jalan sampai matanya nggak dilihat sama istrinya. Karena kalau dilihat sama istrinya atau Nabi Ibrahim ngeliatin istrinya Hajar di tempat kering kayak gitu, pasti Nabi Ibrahim tuh bakal nangis. Nah, sudah jauh baru Nabi Ibrahim, ya Rabbi ini gimana? Ini wada'tu zurriyati min ghairi zi zar'in. Ya Allah, aku meninggalkan istriku dan anakku di negeri yang gak ada tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, agar mereka beriman kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim itu berdoa sambil nangis dan kasihan sama Hajar dan Ismail. Gak tega. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim udah laksanakan perintah Allah. Pergi Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Hajar itu kehausan. Habis minumannya. Dia liatin, dia cari orang-orang. Ada nggak orang di sekitar kabilah di sini? Ada kabilah di sekitar Bakkah? Nggak ada orang. Dia lihatin di Bukit Sofa ada burung-burung, dia ke sana cari air. Dia lihatin di Bukit Marwah ada burung, dia ke sana bolak-balik sampai 7 kali cari makanan, cari minuman. Sedangkan Ismail di tempatnya sendiri, memohon kepada Allah makanan minuman. Balik dia ke tempatnya Ismail, ternyata memancar air Zam-Zam. Kemudian Nabi Ismail dan Hajar Allah berikan rizki. Kemudian hidup di situ, bangun tenda. Zaman dulu rumah jangan sangkat langsung tembok ya, tenda. Ya, dengan kain, dengan apapun yang bisa dipakai untuk melindungi dari terik panas, melindungi dari angin kedinginan. Ya, bangun tenda, kemudian hidup di situ, ada air Zam-Zam, cukup segala keperluan. Makanannya kambing daging. Enggak ada sayur-sayuran jamaah. Kalau sekarang orang Arab suka makan terong, makan kentang, itu terong kentang itu dari impor. Ya, nggak ada sayur-sayuran di Arab itu, apalagi Mekah, kering, makanya namain Bekkah. Makanannya cuma daging, karena itu Nabi Ibrahim itu berdoa agar Allah memberkahi dagingnya. Karena kalau orang cuma makan daging aja, itu orang bisa sakit. Tapi karena berkat doa Nabi Ibrahim, orang-orang Quraisy yang makan daging aja itu nggak sakit. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim kepada Quraisy, makanannya cuma daging. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Ya, kalau nggak didoain sama kayak orang lain sakit, makan daging aja nggak makan sayur. Hingga akhirnya datanglah kafilah orang-orang lewat Mekah, dilihatnya ada mata air sumur. Hingga akhirnya orang-orang itu minta izin ke Hajar. Suku ini namanya Jurhum. Apa nama sukunya? Jurhum. Datang lewati Mekah. Di situ ada wanita dan seorang anak hidup berdua. Ada sumur, ada air. Orang-orang minta izin, bolehkah kami tinggal di sini dan meminum dari sumurmu? Hajar bilang, iya, aku izinkan kalian tinggal di sini. Tapi sumur ini, kata Hajar, milikku dan milik anakku, kalian gak boleh ambil. Ini awal mula lahir bangsa Arab, bangsa Quraisy. Hingga akhirnya Ismail tumbuh remaja. Kita sudah tahu kisahnya, yaitu kisah penyembelihan Ismail. Hingga akhirnya Ismail tumbuh dewasa. Kemudian Nabi Ismail menikahi wanita Jurhum, istri pertama Nabi Ismail. Suatu saat Nabi Ibrahim mampir ke rumah anaknya Mekah Ismail. Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya Ismail, kemudian membuka, ada rumah, ada wanita, istrinya Nabi Ismail. Istrinya Nabi Ismail nggak ngerti kalau laki-laki ini adalah ayahnya Ismail, Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, ingin mengecek gimana sih akhlaknya, perilakunya istrinya, anaknya itu, menantunya. Bagaimana kondisi kalian? Istri pertama ini mengeluh, kami hanya makan daging, kondisi kami sulit, kehidupan kami sulit. Nabi Ibrahim tuh dengerin, membaca karakter perilaku menantunya. Kemudian Ibrahim bilang, tolong sampaikan salamku kepada Ismail dan sampaikan pesanku kepada Ismail agar Ismail mengganti pintu ini.
agar Ismail mengganti kayu pintu ini. Pergi Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail yang sedang berburu mencari makanan. Apakah ada orang yang datang tadi ke rumah kita? Istrinya bilang, iya, tadi ada seorang lelaki tua dengan wajah seperti ini datang. Kemudian Ismail bertanya, adakah pesannya kepadaku? Iya, dia berpesan kepadamu, ya, agar engkau mengganti kayu pintu ini. Demi Allah, lelaki itu adalah ayahku Ibrahim. Dan maksud dari ayah agar aku mengganti daun pintu ini, kayu ini, agar aku menceraikanmu. Akhirnya Ismail menceraikan istrinya. Diceraikan baik-baik, diantar pulang ke sukunya Jurhum. Kenapa? Kurang bersyukur. Ada anak hebat kayak gini sekarang. Tapi ulama berfatwa nggak boleh seorang suami atas paksaan orang tua menceraikan istrinya. Kata ulama berfatwa, seorang anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Padahal istrinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Atau suaminya baik-baik saja, agamanya nggak masalah. Ya mungkin hanya beberapa hal nggak cocok sama mertua, nggak boleh menuruti. Tapi ini Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istrinya karena kurang bersyukur. Dan Nabi Ibrahim nggak mau anaknya itu punya wanita yang nggak bersyukur. Hingga akhirnya Nabi Ismail menikah lagi dengan seorang wanita. Datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian? Wanita istri kedua Ismail, alhamdulillah, Allah memberikan kami kecukupan, Allah memberikan kami nikmat. Sampaikan salamku kepada Ismail dan sampaikan pesanku kepada Ismail agar dia mempertahankan daun pintu ini. Baik, datang Ismail. Apakah tadi ada orang datang ke rumah kita? Iya, ada orang tua seperti ini. Demi Allah, itu adalah ayahku Ibrahim. Apa pesannya kepadamu? Dia berpesan agar engkau menjaga, mempertahankan pintu ini. Demi Allah, itu adalah isyarat dari ayahku agar aku menjagamu dan tidak menceraikanmu. Akhirnya hidup damai, harmonis dan lain sebagainya. Kemudian punya anak keturunannya. Inilah dari anak keturunan Ismail inilah nanti lahir bangsa Quraisy. Sedangkan orang-orang Arab dari suku Jurhum sudah tinggal di sudah terbentuk masyarakat di Mekah. Dan orang-orang itu masih memandang mulia Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail memerintahkan orang-orang Mekah untuk sholat dan zakat. Dan Nabi Ismail mengajarkan penduduk Mekah itu untuk haji. Hajinya persis seperti haji kita sekarang. Tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah. Tapi nanti bangsa Quraisy nggak mau lagi wukuf di Arafah. Kenapa? Karena orang Quraisy memandang paling mulia ya Mekah. Kita orang Quraisy di Mekah aja hajinya. Biarin orang-orang Arab yang lain yang di Arafah. Makanya nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diutus jadi Nabi, beliau biasa di musim haji wukuf di Arafah. Tapi orang Quraisy karena merasa terhormat nggak mau wukuf di Arafah. Karena cukup bagi mereka kemuliaan Mekah dan Ka'bah. Punya keturunan lahirlah bangsa Quraisy. Tapi nanti suku Jurhum merebut air Zam-Zam dari keturunan Ismail. Ulangi lagi, suku Jurhum nanti merebut sumur Zam-Zam, dikuasai. Hingga akhirnya nanti kakek Nabi, ya, nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Malik bin Fihir bin Adnan sampai bin Ismail sampai bin Ibrahim. Nah, cuman dari Nabi Ismail sampai ke yang ke bawah itu masih jauh keturunannya. Intinya adalah Muhammad punya ayah Abdullah, punya ayah Abdul Muttalib, ya, punya kakek Hashim, punya kakek Abdi Manaf, punya kakek Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Orang-orang Quraisy itu berpencar-pencar, jamaah. Yang pertama kali menyatukan orang Quraisy, kakek Nabi namanya Qusay bin Kilab. Dia yang menyatukan orang-orang Quraisy.
Untuk merebut apa? Merebut sumur Zamzam yang dikuasai orang Jurhum, Khuzaimah. Akhirnya Qusay di bawah kepemimpinannya, Quraisy itu bersatu kembali. Semuanya hidup di Mekah. Sejak saat itu Qusay ini punya beberapa anak, ya. Qusay punya beberapa anak, dan Qusay yang mengurusi makan minum jamaah haji yang datang ke Mekah. Qusay meninggal, kemudian digantikan oleh Abdi Manaf. Abdi Manaf ini kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurusi ibadah haji, makan minum di Mekah. Mulia, orang yang mulia kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdi Manaf meninggal, digantikan oleh anaknya Hashim. Siapa namanya? Hashim. Hashim ini juga sama seperti kakeknya, orang yang mulia, orang yang dermawan, suka memberi makan. Kenapa dia dinamakan Hashim? Karena dia itu suka matah-matahin roti kemudian ngasih dibagi ke orang-orang yang datang ke Mekah buat ibadah haji. Hingga suatu saat Hashim melakukan dagang ke Syam, naik onta. Zaman dulu jamaah, ke Syam itu PP 4 bulan. Kalau langsung pergi ya, langsung pulang pergi, PP pulang pergi. Mekah ke Syam itu 4 bulan. Berarti 2 bulan kalau ke Palestina. Makanya orang-orang Quraisy itu nggak percaya waktu Isra Mi'raj yang Nabi mengaku pergi ke Palestina Masjidil Aqsa dalam semalam. Quraisy nggak ada yang percaya, tapi yang percaya hanya Abu Bakar. Karena mereka tahu 4 bulan perjalanan pulang pergi. Kok semalam? Ya, baik. Kakek Nabi namanya Hashim, ya, melakukan dagang kemana? Ke Syam. Sebelum dia sampai di Syam, dia singgah mampir dulu di Madinah. Dia mampir di mana? Di Madinah. Hashim ini punya saudara 4. Salah satu nama saudaranya Hashim ini namanya Al-Muttalib. Hashim punya saudara namanya siapa? Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Al-Muttalib. Namanya saudaranya Hashim ini Al-Muttalib, Abduddar dan Haris. Yang paling gede si abang Hashim. Dia yang memimpin Quraisy, dia yang mengurus sikoyah, memberi makan minum jamaah haji. Hashim. Ke Madinah dia mampir istirahat. Kemudian Hashim di Madinah menikah dengan seorang wanita dari Bani Adi bin Najjar. Wanita yang dinikahi Hashim ini namanya Salma. Hashim menikah di Madinah dengan seorang wanita namanya Salma. Hingga punya anak keturunan. Anak ini namanya Syaibah. Hashim menikah dengan Salma di Madinah. Kemudian punya anak namanya Syaibah. Mohon maaf, Syaibah itu artinya apa? Ubanan. Kenapa anak bayi ini dinamakan Syaibah sama bapaknya Hashim dan ibunya Salma? Karena Syaibah waktu lahir ada sehelai uban di rambutnya. Makanya anak ini dinamakan Syaibah. Kemudian Hashim meninggal. Meninggal. Saudara-saudaranya di Mekah nggak tahu kalau abangnya di Madinah sudah meninggal. Karena kalau mau nyari tahu ya berarti harus ke Madinah, jalan itu berminggu-minggu. Hingga akhirnya terdengar kabar dari Madinah, namanya Yasrib, bahwa Hashim sudah meninggal. Beberapa bulan baru ketahuan sudah meninggal. Dan punya anak namanya Syaibah. Al-Muttalib, siapa? Al-Muttalib saudaranya Hashim. Dia yang setelah Hashim meninggal, Mekah yang ngurusi Mekah, memimpin Mekah siapa? Hashim. Siapa? Al-Muttalib. Al-Muttalib akhirnya pergi ke Madinah untuk menjemput si anaknya Syaibah. Ketika Al-Muttalib tiba di Madinah dan bertemu istri saudaranya Salma, kemudian bertemu seorang anak namanya Syaibah, Al-Muttalib itu nangis dan sedih teringat dengan abangnya Hashim. Dan Syaibah mirip dengan bapaknya Hashim. Kemudian Al-Muttalib memohon
mengajak Syaibah, Syaibah maukah engkau pergi ke Mekah negeri bapakmu? Syaibah enggak mau. Kata Syaibah apa? Aku mau pergi dengan paman kalau ibuku mengizinkan. Ibunya Salma enggak ngasih izin. Tapi Al-Muttalib itu tetap ngotot dan ngasih penjelasan kalau Syaibah, ayahnya Syaibah Hashim dulu ini adalah yang mengurusi jamaah haji di Mekah. Dan nanti kalau Syaibah balik ke Mekah, dia akan mengambil kepemimpinan bapaknya Hashim. Akhirnya ibunya Salma mengizinkan. Pergilah Syaibah ke Mekah dibonceng onta sama Al-Muttalib. Hingga tiba di Mekah, Al-Muttalib sama seorang anak, orang-orang nggak tahu nama anak itu Syaibah. Apa kata orang-orang Mekah? Lihatlah, anak ini pasti Abdul Muttalib. Paham? Apa kata orang-orang? Anak ini Abdul. Apa maksudnya? Anak ini pasti budaknya Al-Muttalib. Jadi makna Abdul Muttalib itu apa? Budaknya Al-Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ini? Siapa Abdul Muttalib ini? Syaibah. Nama asli Abdul Muttalib siapa? Syaibah, anak yang dulu waktu lahir ada sehelai uban. Bapaknya Hashim, pamannya Al-Muttalib. Bingung ya jamaah ya? Bingung jamaah ini ya? Saya dulu waktu di pondok diceritain kayak gini sama ustadz saya juga saya ngantuk-ngantuk bu, gak ngerti. Baru baca-baca lagi baru ngerti. Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Syaibah. Lahir di bapaknya namanya Hashim. Abdul Muttalib ini kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Akhirnya Al-Muttalib meninggal. Kemudian yang mengurus jamaah haji adalah Syaibah yang orang-orang panggilnya Abdul, dan kita lebih mengenalnya Abdul Muttalib, kakek Nabi. Tadi sudah disinggung, Abdul Muttalib ini adalah orang yang ganteng, berwibawa, dari keturunan Quraisy yang mulia. Seperti bapaknya Hashim, Abdul Muttalib juga orang yang dermawan dan kaya raya. Dermawan dan kaya raya dan punya banyak anak. Abdul Muttalib punya beberapa istri. Sehingga pernah suatu saat Abdul Muttalib bernazar, demi Allah aku bernazar, kalau Allah memberikan aku 10 anak laki-laki, salah satu anak laki-laki itu akan aku sembelih, kukurbankan untuk berhala. Ini nazarnya Abdul Muttalib. Lahirlah kemudian Abdul Muttalib punya 10 anak laki-laki. Yang paling kecil Abdullah sama Hamzah. Abdullah, Hamzah, Abu Thalib ini dari satu ibu, beda ibu. Sedangkan dari yang anak laki-laki yang lain beda istri juga. Hingga akhirnya anaknya itu gede semuanya. Salah satunya anaknya Abdul Muttalib ya paman Nabi, Abu Lahab, Abdul Uzza namanya. Ya, ada namanya Naufal. Ada namanya Sufyan. Saya lupa namanya, siapa aja. Yang paling terkenal Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Dipanggil, dikumpulin, anak-anakku, aku dulu ayah bernazar, salah satu dari kalian akan ayah kurbankan. Anaknya nurut semua pak. Anaknya nurut semuanya laki-laki. Hingga akhirnya diundi keluar nama Abdullah. Abdul Muttalib sangat sayang sama Abdullah. Ya Allah, masa aku mau menyembelih Abdullah kayak Ibrahim mau menyembelih Ismail. Akhirnya diundi lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Bingung Abdul Muttalib ini, sedangkan dia bernazar, harus dipenuhi nazarnya.
Akhirnya apa? Abdul Muthalib bawa Abdullah mau disembelih di depan Mekah Ka'bah. Orang-orang Quraisy itu bilang, wahai Abdul Muthalib, jangan kau lakukan nazar itu. Abdul Muthalib bingung, lantas apa yang harus aku lakukan? Akhirnya orang-orang ngasih saran, ya udah datang aja ke dukun wanita. Datang ke dukun wanita, minta saran. Datanglah Abdul Muthalib ke dukun wanita. Kemudian dukun wanita ngasih saran, engkau undi anakmu dengan onta. Kalau keluar nama anakmu, ganti anakmu itu dengan 10 ekor onta, kamu undi. Kalau keluar lagi nama anakmu, ganti anakmu itu dengan 10 onta. 10 kali sampai genap 100 onta. Keluar nama anaknya terus. Abdul Muthalib ganti 10 onta, 10 onta, 10 onta sampai 100. Keluar Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 onta, kemudian dibiarin di padang pasir itu, dibiarin onta-onta itu, persembahan untuk berhala. Ini Abdul Muthalib. Karena itu Nabi bangga, ana ibnu Zabihaini, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih, Ismail dan Abdullah, yang dulu hendak disembelih oleh Abdul Muthalib. Hingga akhirnya kemudian ya Abdullah menikah. Abdul Muthalib ini yang melamar Aminah untuk anaknya Abdullah. Menikahlah Abdullah dengan Aminah, kemudian mengandung Aminah. Abdullah melakukan perjalanan ke negeri kakeknya dulu, ayahnya Madinah, kemudian meninggal di situ, sedangkan Rasulullah dalam kandungan. Kemudian maka yatim yang paling yatim ini meninggal saat masih kandungan, bapaknya meninggal saat si bayi anak ini dalam kandungan. Kemudian Aminah ketika usia Nabi 5 atau 6 tahun membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke makam ayahnya Madinah. Di tengah perjalanan kurang lebih 200 kilo dari di luar Mekah, Aminah meninggal di jalan. Aminah meninggal. Bayangin Bapak Ibu, seorang anak usia 6 tahun di tengah jalan menyaksikan ibunya sekarat meninggal. Ya, jauh dari keluarga di Mekah. Enggak ada yang sabar ya nak, enggak ada yang menyayangi. Kenapa? Keluarganya jauh di Mekah, 200 kilo dari Mekah. Di tengah jalan meninggal ibunya. Betapa hebatnya ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa malangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah berjumpa dengan bapaknya. Kebersamaan dengan ibunda cuma beberapa tahun hingga akhirnya meninggal di tengah jalan, sakit. Kemudian Rasulullah dibawa ke Mekah. Abdul Muthalib begitu sayang dan kasihan sama cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari usia 5 atau 6 tahun Abdul Muthalib yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu Bapak Ibu ya punya tikar tempat duduk di depan Ka'bah. Orang-orang Quraisy nggak ada yang berani duduk di situ, tempat duduknya siapa? Abdul Muthalib. Nggak ada yang berani duduk di situ. Bahkan anak-anaknya Abdul Muthalib nggak ada yang berani duduk di situ. Tapi datang suatu saat Nabi Muhammad masih kecil. Datang dia ke depan Ka'bah, kemudian duduk di tempatnya Abdul Muthalib. Paman-paman Nabi mau menghardik Nabi yang masih kecil, tapi Abdul Muthalib biarin anakku ini. Sungguh dia nanti akan jadi orang yang besar. Orang-orang akhirnya segan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hingga akhirnya Abdul Muthalib meninggal. Maka kemudian dari usia 8 sampai dewasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abu Thalib, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kisah sebelumnya Bapak Ibu, sumur Zam-Zam yang dulu sejak masa Nabi Ismail sampai masa sebelum Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam itu sudah ditelan bumi, sudah nggak ada, sudah hilang. Jelas? Sumur Zam-Zam itu hilang sampai di masa sebelum Abdul Muthalib. Hingga akhirnya Abdul Muthalib tidur di depan Ka'bah, kemudian bermimpi didatangi seorang lelaki. Wahai Abdul Muthalib, galilah Thayyibah. Abdul Muthalib mimpi disuruh gali Thayyibah.
Abdul Muthalib bangun, Thayyibah itu apa? Ini mimpi apa? Esokan harinya Abdul Muthalib tidur lagi, mimpi lagi. Laki-laki itu datang lagi, wahai Abdul Muthalib, galilah Madnunah. Kemarin Thayyibah, sekarang Madnunah. Apa itu Madnunah? Abdul Muthalib nggak terlalu perhatian sama mimpinya. Tidur lagi di hari ketiga, mimpi itu datang lagi, laki-laki itu datang, bilang ke Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, galilah Zam-Zam. Apa itu Zam-Zam? Abdul Muthalib nggak ngerti. Kemudian laki-laki itu bilang, galilah Zam-Zam, tempatnya di sini. Abdul Muthalib bangun penasaran, dilihat ada batu di situ. Kemudian Abdul Muthalib gali, memancar air. Oh, inilah Zam-Zam yang sudah lama menghilang. Abdul Muthalib yang pertama kali menggali menemukan Zam-Zam yang sudah lama hilang, kakek Nabi. Ternyata orang-orang Quraisy ingin, ya, masing-masing mengklaim Zam-Zam itu milik mereka. Yang dari sukunya Abu Jahal, Bani Makhzum. Antara sukunya Abu Jahal sama sukunya Nabi itu dulu bersaing, Bapak Ibu. Bersaing mengurus Mekah. Bersaing memperebutkan kehormatan. Makanya Abu Jahal itu musuhan sama Bani Hashim, sukunya Nabi. Sama-sama Quraisy tapi bermusuhan. Rival. Ya. Hingga akhirnya mereka itu merasa, wahai Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam ini milik kami. Abdul Muthalib bilang, milik Zam-Zam ini milik kami, aku yang menemukan. Akhirnya orang bersumpah itu mau perang, memperebutkan Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib dan beberapa suku Quraisy sepakat minta nasihat sama dukun. Jalanlah Abdul Muthalib ini dengan beberapa suku Quraisy. Ya, masing-masing bersumpah setia. Anak-anaknya Abdul Muthalib setia sama Abdul Muthalib, yang lain setia sama yang lain. Hingga akhirnya dari suku yang lain, Quraisy yang lain itu kehabisan bekal dan minuman. Abdul Muthalib bilang, demi juga kehabisan bekal dan minuman perjalanan ini. Hingga akhirnya Abdul Muthalib bilang, demi Allah kita akan mati di sini sampai kita mendapatkan berhasil menguasai Zam-Zam. Hingga akhirnya Abdul Muthalib mendapatkan mata air di tengah jalan, sedangkan suku yang lain kehabisan air. Dan berzam-zam, kalau kita dapat air nanti kita jangan kasih suku itu, suku Quraisy yang lain. Tapi Abdul Muthalib bilang tidak. Kita panggil mereka, kita berikan mereka minum. Akhirnya mereka nggak jadi. Akhirnya mereka mengenali keutamaan dan kemuliaan Abdul Muthalib. Memang Abdul Muthalib lah yang pantas mengurus sumur Zam-Zam. Kakek Nabi Abdul Muthalib yang pantas mengurus sumur Zam-Zam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, suku paling mulia, suku Quraisy. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, habis waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Ada mau pertanyaan jamaah? Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Ya, semoga Allah memberikan kita hikmah, menguatkan iman kita, menambah hikmah kebijaksanaan kita dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.